Istriku Amnesia. Episode 2. Di saat itu pula Taehyung merasa jantungnya berhenti berdetak dan nafasnya tercekat selama beberapa detik. Pintu ruangan itu terbuka. Dokter menghampiri Taehyung dan menyuruh lelaki itu ke ruangannya. Amnesia, ulang Taehyung terkejut. Ruangan dokter terasa begitu mencekam. Ruangan ini menjadi saksi penjelasan tentang apa yang menimpa Mijo. Dan mendengar penjelasan dokter tadi membuat sekujur tubuh Taehyung melemas. Otot-ototnya seperti tidak berfungsi. Pasien terkena amnesia anterograde. Pasien mengalami cedera otak yang mengakibatkan kerusakan pada hipokampus, fornix atau mamilari tubuh. Dengan demikian, pasien akan lupa pada orang yang sangat dicintainya dan momen-momen yang terjadi pada saat itu. Atau dengan kata lain, ingatannya terpaku pada kehidupan awal sebelum ia mengenal orang yang dicintainya. Tetapi hanya kepada orang yang dicintainya saja. Ia hanya ingat keluarga dan teman-temannya. Jelas dokter lagi panjang lebar. Taehyung menelan salivanya sulit. Ia tertunduk. Keringat dingin mengucur di dahinya. Rasanya benar-benar sesak saat mendengar semua ini. Dengan kata lain, ia tidak mengenaliku. Begitukah dokter? Tanyanya lirih. Dokter mengangguk. Butuh waktu lama untuk memulihkan ingatannya kembali. Tetapi, pelan-pelan saja. Jika dipaksakan bisa berakibat fatal. Jika memungkinkan, pasien boleh melakukan terapi ingatan, ujar dokter. Mijo dirawat selama 5 hari di rumah sakit. Selama 5 hari itu, Mijo diberikan terapi. Namun terapi ingatan yang diberikan dokter masih belum mampu memulihkan ingatannya. Taehyung selalu menjaganya dan cuti dari pekerjaannya untuk Mijo. Sekarang gadis itu diperbolehkan pulang. Mereka pulang ke apartemen mereka. Awalnya Mijo menolak dan ingin ke rumah ibunya. Tapi Taehyung tidak memperbolehkannya. Lagi pula jarak apartemen dan rumah ibunya cukup jauh. Taehyung masih bungkam dan tidak menceritakan masalah ini pada mertuanya. Ia takut ibu Mijo marah besar padanya karena tidak bisa menjaga istrinya dengan baik. Ditambah lagi, Taehyung tidak ingin semuanya menjadi runyam. Ia akan mengatasi semuanya sendiri. Kenapa aku tinggal di sini? Tanya Mijo ketika mereka sedang duduk di sofa ruang tengah. Ruang tengah yang pernah menjadi tempat belajar bersama dengan suasana yang begitu akrab itu mendadak berubah menjadi suasana yang dingin dan asing. Mijo bahkan duduk berjarak jauh dengan Taehyung. Aku sudah mengatakannya, kan? Kau itu istriku, Jo. Geram Taehyung frustrasi. Namun Mijo tidak menggubris. Ia terdiam. Tidak memikirkan apa-apa juga tidak mengingat apapun. Yang diingatnya adalah rumahnya, bukan apartemen. Terserah kau saja. Kau terus mengatakan omong kosong. Hajiman, tinggal di sini. Gratiskah? Tanya Mijo. Taehyung menoleh. Rambutnya acak-acakan tidak terurus. Ia cukup stres menerima kenyataan seperti ini. Bahkan menjawab pertanyaan Mijo saja rasanya tidak sanggup. Taehyung memilih masuk ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang dan merenung. Bagaimana caranya agar ingatan Mijo bisa kembali? Subscribe dan like dulu ya sebelum lanjut. Terima kasih. Baiklah. Kenangan saat mereka tidur di ranjang yang sama itu teringat kembali di memori Taehyung. Terus terngiang. Membuatnya melamun dan tok-tok-tok. Mijo mengetuk pintu kamar dengan kuat membuyarkan lamunan Taehyung. Hei, kau belum menjawab pertanyaanku. Seru Mijo kesal. Mengapa semua ini bisa terjadi? Mijo yang hangat, penurut dan polos mendadak berubah menjadi Mijo yang galak dan menyebalkan. Taehyung menyayangkan hal itu. Lelaki itu berjalan untuk membukakan pintu. Di depannya Mijo tengah memasang wajah cemberut. Jawab Mijo tidak jadi melanjutkan kalimatnya ketika Taehyung memeluknya tiba-tiba. Mijo segera mendorong Taehyung dengan kasar. Mijo menatapnya kesal. Yak, Beauty, serunya marah. Taehyung menatapnya nanar. Iris coklatnya menelisik keseluruhan wajah Mijo. Dulu kau tidak seperti ini. Gumamnya lirih. Kemudian Taehyung memegang kedua bahu Mijo. Tetap di sini dan jangan kemana-mana. Tegasnya. Taehyung segera pergi ke kamar mandi. Sementara Mijo heran dengan perlakuan lelaki itu. Mijo masih berdiri di tempatnya sesuai permintaan Taehyung. Tidak lama kemudian Taehyung kembali dengan membawa gayung berisi air. Apa yang ingin kau lakukan dengan benda itu? Tanya Mijo heran.
Taehyung tidak menjawab. Mulutnya komat kamit seperti mengucapkan mantra, kemudian tangannya memercikkan air ke wajah Mijo. Yap. Apa-apaan kau ini? Mijo menghalau wajahnya dengan tangan. Sekarang jawab aku. Apa kau sudah mengenaliku? Tanya Taehyung masih memercikkan air ke wajah Mijo dan mengucapkan mantra anehnya. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Hentikan atau aku akan berteriak. Seru Mijo membuat Taehyung berhenti memercikkan air ke wajahnya. Taehyung tertunduk lesu. Apa yang diinginkannya tidak sesuai harapan. Cara apa lagi yang bisa ia lakukan agar Mijo tidak amnesia seperti ini? Gila saja rasanya kalau Mijo hanya tidak mengingat Taehyung. Tiba-tiba suara perut Mijo terdengar. Ia kelaparan? Jo, kau lapar ya? Tanya Taehyung yang mendengar suara perut Mijo. Mijo menyentuh perutnya sendiri dan tertawa malu. Aku rasa begitu. Ah, kau ingin mengajakku makan bersama ya? Wah, kau baik sekali. Ucapnya senang. Anio, kau di sini saja. Aku akan membelikan makanan. Taehyung menaruh gayung di atas meja kemudian hendak pergi. Tapi Mijo mencegat tangannya. Sireo, aku ingin makan di luar. Aku tidak mau menunggu di sini sendirian. Bisa-bisa falak setan The Conjuring 2 itu menghantuiku. Ujar Mijo ketakutan. Taehyung menepuk dahinya sendiri dan menghela nafas singkat. Anio. Setan The Conjuring 2 atau apapun itu. Tidak ada yang namanya hantu di tempat ini. Seru Taehyung. Mijo menggeleng keras seraya mengeratkan cegatannya. Andwe, pokoknya aku tidak mau menunggu di sini. Ucapnya bersikeras. Taehyung menggerutu dan mendesah frustrasi. Aish, Araseo. Kau boleh ikut. Mijo tersenyum lebar dan bersorak gembira. Gadis itu berganti pakaian dengan menggunakan sweater hangat kemudian menghampiri Taehyung. Mereka pergi bersama. Mereka sampai di suatu kafe 15 menit kemudian. Mereka memesan omurise dan cola. Selamat makan, ucap Taehyung dan langsung melahap omurisenya. Mijo bergeming. Ia melihat omurise itu dengan seksama. Waeyo? Tanya Taehyung heran karena Mijo masih bergeming. Ah, Anio. Aku sepertinya pernah membuat makanan ini. Tapi, Mijo berpikir keras. Tanda pagar, aku memasak omurise untuk Opa. Tapi kenapa Opa belum pulang? Tanda pagar Opa? Siapa? Mijo sedikit meringis. Keringat dingin mengucur di dahinya. Kepalanya terasa berputar-putar. Yobo. Gwencana. Ireona. Dotreo. N. Ah. Suara Taehyung bahkan terdengar samar. Dan tiba-tiba saja semuanya menjadi gelap, Mijo pingsan.